Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai bab 8, yaitu senangnya berteman. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, mari kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum memulai ke materi, kalian harus tahu dulu nih apa tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hikmah berteman tanpa membedakan agama dengan benar. Baik, yang pertama akan kita pelajari adalah tentang persaudaraan dalam Islam. Sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beragam agama seperti Kristen, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keragaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah, namun menjadikannya bersatu. Persatuan itu tercipta karena adanya sikap saling menghormati, menerima, menghargai, dan saling membutuhkan. Persaudaraan dalam Islam disebut dengan ukhuwah. Ukhuwah terbagi menjadi tiga macam, yaitu ada ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan karena sama-sama beragama Islam. Yang kedua ada ukhuwah watoniyah, artinya persaudaraan didasarkan satu bangsa. Dan yang ketiga ada ukhuwah insaniyah, atau yang artinya persaudaraan karena sesama manusia. Ukhuwah Islamiyah ini, contoh sikapnya adalah ketika kita bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau ukhuwah watoniyah, sikap contoh sikapnya salah satunya seperti kita menghormati sebuah perbedaan adat istiadat dari bangsa lain. Dan ukhuwah insaniyah ini, contoh sikapnya adalah kita menghormati sesama manusia dan saling menghargai sesama manusia, tidak melihat dari agamanya ataupun suku bangsanya. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi, sebuah perbedaan itu bukan untuk dibuli atau untuk dihina, melainkan untuk kita saling kenal mengenal. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kaya, ataupun orang yang paling cantik atau ganteng. Oke, agar kita tidak mengantuk,
Mari bersama-sama bernyanyi tentang persaudaraan dalam Islam. Satu, dua, tiga. Ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Ukhuwah Wataniyah, saudara senegara. Ukhuwah Insaniyah, hey, saudara sama manusia. Kita semua saudara, dengan siapapun juga. Dalam hal beribadah, jangan ikut-ikutan. Dalam bermasyarakat, jangan kita bedakan. Hikmahnya kita bisa, hey, ciptakan perdamaian. Dicintai olehnya, disuka banyak orang. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, lanjut. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Nah, Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Oke, selanjutnya adalah hikmah berteman tanpa membedakan agama. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil jika kita berteman tanpa membedakan agama. Yang pertama, menciptakan perdamaian. Yang kedua, mempererat tali silaturahim. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, disukai banyak orang. Dan yang kelima, menjadikan pribadi
rendah hati. Baiklah anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.